Baik, terima kasih rekan-rekan media cetak elektronik yang saya banggakan, saya hormati dan atas penjelasan ini. Tadi sebelumnya tentu hari ini adalah penjelasan yang kita sebut dengan pledoi yang final ya. Meskipun nanti masih ada replik dari pihak JPU, kami juga akan lakukan duplik ya, Pak Yarian. Ya. Pertama saya sampaikan bahwa saya ingin tegas sebutkan bahwa isu yang dibangun Hotman selama ini adalah perseteruan Rasman versus Hotman. Ini nggak benar. Yang benar ada seorang perempuan yang mengaku diduga dilecehkan oleh Hotman. Datang ke Rasman. Kita fasilitasi bersama keluarga. Oke? Lalu kemudian kita preskon atas permintaan dia, ada buktinya semua. Nah, lalu kemudian ada sesuatu di belakang layar. Tiba-tiba si perempuan diterima kami cabut kuasa. Setelah cabut kuasa, ya cuak-cuak menyerang saya. Padahal ketika tanda tangan kuasa 25 April 2022 sampai 11 Juni tidak ada konflik. Nah, jadi ini adalah isu yang dibangun membranding bahwa Hotman dapat dibuktikan di persidangan ya Pak Riyad ya, sebagaimana yang saya sampaikan di pledoi tadi, bahwa sudah mengakui, Hotman sudah mengakui bahwa dia check-in bersama dengan Iklim Hakim dan mengatakan sangat kecewa kepada Iklim Hakim karena buah dadanya keras, tidak sesuai dengan aslinya. Ini Hotman di BAP-nya, dan ketika kami tanya dia mengatakan itu saya lupa, tapi kalaupun itu ada suka sama suka. Oke. Ini keterangan Hotman kan, bukan keterangan kita. Kemudian ketika Iklim Hakim diperiksa, Iklim Hakim mengatakan bahwa tidak pernah ada namanya hubungan suka sama suka. Jelas ya? Dan Iklim Hakim ketika saya tanya itu, karena saya yang dampingi dia ke kementerian, langsung menangis. Dan dia katanya trauma. Dan dia sudah ceritakan ke Kementerian PPA. Nah, ibu dari Kementerian PPA, Ibu Ica Margaret Robin, eselon 2 sekarang, di kementerian dulu asisten deputi, sudah menjelaskan di persidangan bahwa benar ada pelecehan itu di dalam apartemen Moy. 2 kali di dalam mobil, 1 kali di klub. Nah, dan ini Iklim Hakim yang mengakui. Nah, pertanyaannya adalah, kalau 2 orang ini sudah jelas melakukan perbuatan dan itu adalah fakta sesuai dengan SKB 3 Menteri, tidak ada perbuatan pidana di situ. Nah, aneh kan? Kenapa 2 orang yang berzina dan 1 orang perempuan yang katanya dilecehkan ke saya, dan kita dalami memang faktanya dilecehkan, kalau begitu cerita dia. Dan itu Pak ya, tiba-tiba dituntut 6 bulan Pak. Saya juru bicara sebagai kuasa hukum, kita kan juru bicara. Sejak kapan seorang pengacara lebih banyak yang bicara klien daripada pengacaranya? Sedangkan namanya kita mewakili dia. Coba. Nah, jadi di dalam keterangan kami tadi, bahwa ini sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat memalukan oleh Hotman Paris. Di brandingnya lah seolah-olah Rasman disakit hati ke dia karena urusan Richard Lee. Richard Lee dengan saya sudah selesai. Untuk masyarakat Indonesia perlu tahu, inilah si Hotman yang katanya manusia paling bersih, padahal perilakunya itu. Nah, jadi ini poinnya. Poin yang terakhir, saudara-saudara, kalau sudah keterangan seperti tadi, sudah kita jabarkan semua fakta hukum, yuridis, dan lain sebagainya, maka tidak ada ruang sebenarnya untuk saya dihukum. Justru yang harus dihukum si perempuan ini, Iklima, dan suaminya bisa diproses. Dan itulah nanti yang akan dijabarkan oleh tim kami. Jadi kita tunggu saja, saya percaya hakim yang mulia akan memutus perkara dengan baik. Apa yang saya katakan? Hakim kan wakil Tuhan. Setidaknya harus mendekati sifat-sifat Tuhan. Apa itu? Allah Maha mengampuni dan memaafkan hamba-Nya.
Jadi kalau ada benturan di persidangan, itu akumulasi dari ke proses penyidikan sampai di kejaksaan. Nah, kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim, Ketua PN Jakarta Utara, Ketua PT DKI Jakarta, PT Ambon, Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Bahkan Ikatan Hakim Indonesia, saya sudah 2 kali menyatakan permohonan maaf. Saya manusia. Allah Maha Pemaaf, kenapa ibu-ibu, bapak tidak? Tapi saya percaya mereka memaafkan. Tapi untuk perbuatan hormat, ini nggak bisa dimaafkan. Apa yang dia lakukan ini nggak bisa dimaafkan. Apakah dengan kata-kata bahwa suka sama suka, lalu kemudian si perempuannya bilang tidak, kemudian ada sesuatu di belakang layar, lalu kemudian kita kuasa hukum. Kalau sampai kuasa hukum digugat ini presiden buruk untuk Indonesia. Terancam semua imunitas seorang lawyer di Indonesia. Saya kira itu ya, jadi tidak usah kalian terpengaruh rakyat Indonesia. Ya, ini ada 2 orang perempuan dan laki-laki yang berzina, tapi dicocok-cocokkan seolah-olah urusan Rasman dengan Iklimah. Nggak ada urusan saya dengan Iklimah. Di persidangan nggak ada. Yang ada itu adalah Hotman dengan Iklimah. Ada perbuatan itu. Di mana masalahnya ke saya? Jadi saya kira saya optimis, insya Allah hakim dengan nurani yang saya katakan tadi. Hakim harus mempunyai sifat paling tidak mendekati Tuhan. Karena wakil Tuhan, apa itu? Tidak boleh pemarah, tidak boleh pendendam. Sebab kalau hakim pemarah dan pendendam, dia akan memutus perkara dengan dendam dan amarah. Maka disitulah ketidakadilan terjadi. Hakim juga tidak boleh penghibah dan penyedih. Karena kalau dia penghibah, sedih, dia akan memutus dengan perasaan. Maka disitulah ketidakadilan terjadi. Karena itu saya mengutip 2. Saya mengutip Al-Quran dan saya mengutip Alkitab. Karena di situ ada 2 yang Muslim, ada 1 yang Nasrani. Nah, makanya kalian jangan heran. Jadi itu Bapak Silalahi itu Kristen Protestan. Pak Dian dan Ibu Sofia Muslim. Makanya saya sampaikan tadi, Al-Quran mengajarkan seperti apa, Injil mengajarkan seperti apa, itu saya urai, dan itu Alkitab. Jadi saya percaya mereka akan memutus dengan nurani dan penuh kehati-hatian untuk keadilan. Baik, silakan Pak Rihat. Baik, terima kasih rekan saya Arifah Barat. Laku tim kuasa budaya Dokteran. Saya pikir tadi seperti yang sudah semua rekan kawan ikuti, bagaimana runtulnya, jelasnya pembelaan yang telah kami lakukan dan juga sebagaimana dijelaskan dari Dr. Ran. Saya cuma masuk ke poin-poin pokoknya saja sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan juga junto pasal 310, 311 KUHP dan juga pasal 55 ayat 1. Jadi ini sudah sangat jelas tadi. Kita argumentasikan semua fakta-fakta yang terkait dalam persidangan. Akhirnya tibalah saatnya tadi telah terbantahkan semua unsur dari pasal-pasal tadi itu. Kenapa kita bilang terbantahkan? Jelas yang dikatakan adalah pencemaran nama baik itu melalui Undang-Undang ITE telah terbantahkan tadi secara jelas dan sangat vulgar tadi terjelaskan bahwa Dr. Ran sesuai dengan fakta yang terkait dalam persidangan di semua konferensi pers mengatakan dengan bahasa diduga dan diduga keras, dan itu dikuatkan juga oleh keterangan ahli bahwa yang dikatakan diduga itu adalah tidaklah sama dengan dugaan. Jadi dari semua sebenarnya bahasa tadi, karena ini adalah bahasa diduga, sebenarnya sudah terbantahkanlah semua itu dakwaan itu. Itu satu. Kedua, dari sisi klaim kami ini adalah sebagai advokat, dari sisi undang-undang advokat ini adalah sangat prematur ya ini keterangan. Kenapa? Karena laporan ini masuk dan sampai
masuk itu kepada kejaksaan dan ada dakwaan ini dari persidangan ini, belum pernah sebelumnya itu belum ada putusan dari kode etik menyatakan bahwa kelengkapan ini adalah melanggar kode etik undang-undang advokat. Malah sesuai dengan organisasi induk di mana bernaung kelengkapan ini telah melakukan sidang kode etik dan memutuskan dan menyatakan bahwa dokteran di dalam laporan sesuai dengan laporan dokter Paris tidak terbukti secara sah bahwa tidak ada melanggar kode etik. Itu dua poin itu. Dan poin ketiga, perlu juga kita jelaskan bahwa Dr. Ran ini dan sudah berulang kali ini selalu saya tekankan dalam melakukan konferensi pers dan mungkin rekan-rekan semua dari sana, dan yang dilakukan berulang-ulang itu adalah atas keinginan seutuhnya daripada Iklim Hakim, bukan keinginan kami. Klien kami ini cuma ada mengcopy paste dan menyampaikan, dan itu terbukti tadi di chatnya bahwa Tim Hakim di dalam chatnya di dalam Instagram dia yang menginginkan supaya bahasa ML dan lain-lain itu supaya diposting, gitu kan? Jadi postingan itu berawal daripada Istimewa Hakim, bersumber dari kalau kita melihat daripada 3 poin inti tadi itu, jelas sudah seharusnya lah majelis hakim tadi, apalagi tadi klien Dr. Ran telah membacakan firman baik sesuai dengan yang ada tertulis di Al-Quran dikutip, dan juga yang ada tertulis di Alkitab dikutip, dan itu adalah firman Tuhan dan firman Allah. Saya pikir kalau mendengar ini tadi saya jujur tadi melihat majelis hakim seperti agak terharu, ya, mendengar firman ini. Mudah-mudahanlah mereka dengan mendengarkan firman itu bisa tersentuh hatinya, akhirnya bisa objektif dalam melakukan suatu pertimbangan putusan ini, nanti akhirnya memutuskan bahwa semua dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Itu yang kita harapkan, dan itulah seharusnya kalau sesuai dengan fakta. Terima kasih. Baik, saya ingin satu gambaran terbaru, informasi terbaru. Saya melihat ada salah satu podcast, di situ ada Hotman Paris, ya, dari Kementerian Hukum. Di situ ada host, di sebelah kanannya ada Prof. Harij, Wakil Menteri Hukum. Di situ ada pertanyaan, itu dari Hotman loh. Pertanyaan itu dengan host itu mengatakan begini: bagaimana mengukur itikat baik seorang advokat ketika menjalankan kuasa? Profesor Harij itu nanti tambahkan di dalam duplik. Profesor Harij mengatakan bahwa mengukur itikat baik adalah berdasarkan kode etik advokat di mana dia bernaung. Itu dia formilnya. Ini sudah terjawab sebenarnya. Jadi kalau saya dikatakan tidak beretikat baik, bagaimana? Memang saya perkosa dia? Kan begitu. Jadi inilah yang saya kira menjadi gambaran bagi kita semua. Jadi saya minta Hotman, kami sudah bisa baca kau coba menggeser isu perbuatanmu yang merendahkan perempuan itu dengan mengangkat seolah-olah Rasman. Oh Rasman, nanti istrinya saya kasih uang. Gak perlu uang kau, uang saya ada dikasih Allah. Hah? Saya nggak mau hidup seperti kau. Saya hidup dengan kehidupan keluarga saya yang tenang, aman, adem. Tidak ada pernah gejolak. Ya, saya punya karyawan. Ya, banyak bos. Allah Maha Kaya. Tanya ini Serahmat semua tim saya, tidak pernah mereka selama Covid malah gajinya naik. Covid gajinya naik, bukan turun. Ya? Jadi kau jangan hina-hina saya. Nanti yang ada terjadi kayak clash antara kau dengan saya secara fisik. Itu nggak baik, gitu loh. Bicaralah secara norma hukum. Jangan mengukur keuangan. Saya nggak pernah ukur keuangan kau menaik private jet kau. Nah, aku komentari sakitmu karena kau memang bilang sakit. Nah, saya hanya bilang kau jangan membawa kekayaan karena Tuhan marah. Kalau kita merasa diri kaya dan sombong, itu saja. Tapi dalam urusan Iklim Hakim, mari kita fair.
Jangan saling serang yang tidak ada ujungnya, karena narasi yang kau bangun itu sudah terbaca bahwa kau ingin berlindung. Tidak, di sini ada perbuatan orang yang berzina yang sedang dibuktikan di pengadilan dan sudah ada faktanya. Tinggal hakim nanti yang akan menyuarakan. Saya kira itu. Silakan Bu Ida, nanti lanjutkan Rahmat. Terima kasih. Ini, biar langsung dikerucutkan. Mana poin yang membebaskan saya, mana poin yang harus Iklima bertanggung jawab, mana poin yang harus Hotman terkait dengan ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama gini, saya mau membuka daripada statement ini dengan satu buah hadis buku, yaitu in dubio pro reo, bahwa jika suatu perkara pidana terdapat keraguan-raguan atas pembuktian atau buktinya, maka hal yang paling menguntungkan terdakwa itu yang harus diputuskan oleh hakim. Ya kan begitu. Nah, jadi kita berkaca pada pertama tuntutan jaksa pada 2 minggu yang lalu. Jaksa kan menyatakan bahwa posisinya ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pak Rasman, yaitu ada salah satu dokumen elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Tadi kita sudah sama-sama mendengar, semuanya sudah diulas terkait dengan dokumen-dokumen elektronik yang dituduhkan gitu. Ada 8 postingan, yaitu postingan tanggal 27, tanggal 30, tanggal 3, tanggal 6, dan tanggal 7. 8 postingan ini tidak satupun yang mengandung unsur fitnah dan atau pencemaran nama baik. Kenapa kita katakan tidak satupun yang mengandung unsur fitnah dan atau pencemaran nama baik? Karena dokumen ini haruslah dokumen yang menuduh. Poinnya kan begitu. Tidak ada satu kata pun Pak Rasman menyampaikan tuduhan kepada Hotman Paris. Semua kata-kata diawali dengan kata dugaan, jangan-jangan, presumption of innocence, praduga tak bersalah. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, bahwa postingan ini pun adalah atas permintaan Putri Iklima Aprilia sendiri. Artinya Pak Rasman memiliki kuasa untuk melakukan upload itu. Jadi setiap pasal, baik pasal 27 ayat 3, pasal 45, 310, 311 itu harus dilakukan dengan ada mens reanya. Kemudian itu harus ada perbuatan melawan hukumnya, melanggar haknya gitu. Nah, Pak Rasman dalam hari ini tidak ada perbuatannya yang melanggar hak tersebut. Karena memang Pak Rasman ataupun terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan itu untuk kepentingan kliennya. Itu yang pertama terkait dengan perkara pledoi kami ini. Kemudian begini, terkait dengan pledoi ini teman-teman saya perlihatkan. Ini sekitar 171 halaman. Ini menjawab tuduhan-tuduhan atau statement-statement bahwa Pak Rasman dahulu kan sempat kan beberapa kali Pak Rasman itu dituduhkan bahwa Pak Rasman ini advokat yang apa ya, bisa saya bilang yang Tidak beretikat baik. Yang tidak beretikat baik kan begitu kan. Nah, 171 halaman bisa dibilang ini hampir seluruhannya dari ide Pak Rasman. Pak Rasman menyampaikan poin-poin kepada kami tim hukum semuanya. Kemudian tim hukum mengelaborasikan gitu. Jadi kualitas daripada tim hukum itu sangat terlihat daripada pledoi ini. Tidak satupun pledoi yang ada setebal ini dalam beberapa kali persidangan. Kan begitu kan teman-teman. Artinya ini menjadi pembuktian bersama bahwa tim hukum pun yang kemarin Pak dinyatakan bahwa Pak Rasman ganti tim hukumnya. Kayaknya kurang kompeten gitu kan gitu. Ini membuktikan bahwa tim hukum kami mempunyai kualitas yang sangat baik. Karena memang begini teman-teman, pengacara itu tidak semuanya jago dalam public speaking. Tidak semuanya mampu berbicara. Ternyata ketika diajak mengkonsep, di sini kemampuan teman-teman hukum itu. Nah inilah luar biasanya, sehingga sekali lagi saya mewakili dari Run Law Firm mengucapkan terima kasih banyak kepada tim-tim hukum yang sudah bergabung dalam perkara ini. Kemudian teman-teman, ada satu poin juga yang faktanya terkait dengan penyelesaian pledoi ini
memang betul bahwa hari ini perjuangan ini adalah untuk dan atas nama profesi advokat. Saya jujur, 171 halaman ini banyak mendapat masukan dari teman-teman advokat seluruh Indonesia yang memang menginginkan bahwa imunitas advokat harus diutamakan. Tidak boleh ada kriminalisasi kepada penegak hukum. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh advokat di Indonesia yang kami itu lebih dari 100.000 baik dari organisasi Pradi Bersatu, dari KAI, itu banyak yang menyampaikan informasi-informasi atau pendapat-pendapatnya kepada kami, kan gitu. Kemudian teman-teman media, saya pikir terkait dengan fakta-fakta persidangan sudah sangat jelas diuraikan tadi. Bagaimana posisi Hotman Paris yang sebenarnya beliau adalah pelaku dugaan pelecehan seksual kepada Putri Iklimah, ya kan? Kami sangat kecewa sebenarnya dengan Bareskrim Mabes Polri. Kondisi sudah begini ramai, ya kan? Setiap persidangan selalu disampaikan bahwa perkara ini ada perkara yang menggantung. Ada laporan Putri Iklimah Aprilia di Bareskrim yang sampai saat ini pengadu pun belum pernah dipanggil. Saya pikir ini di tingkat Bareskrim Mabes Polri, Pak. Kalau di tingkat Polsek, saya akan sangat maklum. Karena memang beberapa kali kami ke Polsek, kualitasnya memang di bawah dari penyidik di Bareskrim Mabes Polri gitu loh. Ini di tingkatan Mabes Polri, yang mana penyidik itu rata-rata berpangkat AKBP gitu loh. Tapi kenapa sampai begini gitu? Sudah lebih dari 3 tahun laporan itu sampai dengan hari ini belum pernah diperiksa. Harusnya dengan adanya fakta-fakta persidangan, teman-teman dari penyidik hanya butuh mengambil keterangan-keterangan yang sudah disampaikan di persidangan. Hotman Paris Hutapea pasti bisa dijadikan tersangka terhadap perbuatan pelecehan seksual kepada Putri Iklimah Aprilia. Kemudian teman-teman, kenapa kami menyatakan bahwa Putri Iklimah Aprilia harusnya adalah orang yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini? Karena semua sumber kejahatan, sumber perbuatan itu karena dimintakan oleh Putri Iklimah Aprilia. Menjadi sangat keliru ketika kita sama-sama mendengar bahwa Putri Iklimah Aprilia ini hanya dituntut selama 6 bulan kurungan. Sedangkan Pak Rasman dituntut 2 tahun penjara. Saya berdoa dan insya Allah kabulkan Pak, bahwa nanti pada putusan berdasarkan kajian kami, Iklim Hakim akan tetap dinyatakan bersalah dan kemudian Pak Rasman dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga putusan nanti keyakinan kami akan onslah dan Pak Rasman akan terbebas dari segala tuntutan. Saya pikir itu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dolin. Saya menangani perkara. Ya mungkin karena saya sendiri yang bermasalah, kemudian tim saya Rahma sampai jam 3 pagi, Pak Lecu, kemudian Pak Iskandar, Pak Agus, kemudian Dolin, Riha, dan lain-lain. Semua kita kolaborasikan. Kalian pun yang barangkali yang bukan sarjana hukum, kalau misalnya bukan sarjana hukum atau bukan lawyer, sudah menangkap cerita itu tadi. Tidak ada satupun fakta yang bisa menjerat saya. Justru ini isu yang berkembang, oh katanya Hotman di backing oleh ini. Ada yang bilang ke saya malah, oh itu tuntutan Bang Rasman itu sampai ke Kejati. Kalau si Kelima itu hanya sampai ke jari. Ada kata-kata itu. Tapi saya percaya bahwa Allah hadir dan mereka juga pasti akan punya nurani. Ya, saya bukan koruptor, saya bukan mencuri uang negara, saya tidak mencuri tambang timah, saya tidak merampok di minyak, saya tidak bermain di CPO, saya tidak main gula, ya, saya tidak main minyak goreng. Saya ini menjalankan kuasa.
Jadi kalau sempat saya dihukum, ini presiden buruk, dan kita jujur akan ngeri-ngeri sedap menangani satu klien. Jadi saya yakin insya Allah saya akan bebas. Kita lihat nanti bagaimana jaksa penuntut umum melakukan replik. Replik itu pasti akan kami duplik. Nah di situ nanti komprehensivitasnya akan terlihat karena ada beberapa argumen yang akan saya tambahkan di pledoi kami untuk akhirnya nanti di duplik itu nanti pada akhirnya akan menunggu putusan. Jadi sidang ini hanya 3 kali lagi, ya, hari Selasa depan replik, lanjut lagi kami duplik, setelah itu putusan. Ya, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir dan mudah-mudahan saya sudah minta maaf 2 kali, terbuka hati para hakim, Mahkamah Agung, Yudisial, Pengadilan Tinggi, bahkan Pengadilan Tinggi Ambon. Saya tidak sedang beracara, Pak. Kenapa saya dibekukan? Basnya. Yang kedua, dasar pembekuan itu pun keliru. Karena saya sudah tidak lagi bersama dengan KAI. Saya bersama dengan Paradi Bersatu. Tapi mungkin pada waktu itu karena ya masyarakat pro kontra lain sebagainya, saya memaklumi. Cuma barangkali ya saya ingin minta agar tolonglah agar kita ini tegak lurus hukum. Saya kalau tidak jadi pengacara terus saya nggak akan makan, nggak juga. Insya Allah ada rezeki saya. Tapi kan saya merasa tidak tepat itu dialamatkan ke saya karena saya tidak sedang dalam acara. Ya. Saya kira tolonglah dipisah, dibedakan. Dan yang tadi kami paparkan itulah fakta yang sebenarnya. Tidak ada rekayasa. Oke, cukup ya. Oke, makasih Bang. Terima kasih ya.